guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Gagasan spiritual Yan dan Fang Han segera bergabung bersama, kecepatan mereka meningkat lagi, dan jarak dengan roh primordial 9 hantu dipersingkat. Awalnya, fenomena langit dan bumi kaisar hantu terbang secepat kilat, ribuan mil jauhnya, dan terbang dalam satu tembakan, tetapi sekarang vitalitasnya terluka parah, dan dewa hantu pingsan karena ledakan itu. Dalam pertukaran spiritual, Yan berhasil menyusul 9 hantu. Gerbang api Yan menelan roh primordial 9 hantu dengan ganas. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa sinar cahaya ajaib terbang di udara di depannya, memperlihatkan tubuh beberapa biksu yang berpakaian cantik, menghalangi mereka di depan. Melihat ini, 9 hantu dan jiwa kaisar hantu tampaknya telah bertemu dengan seorang penyelamat. Teman-teman Taois juga tolong bantu saya akan dibunuh oleh orang-orang ini. Anda berasal dari sekte setan liar, cepat dan hentikan mereka, kata kaisar hantu. Ah, kamu adalah sesepuh kaisar hantu. Kamu akan terluka seperti ini. Ucap beberapa biksu itu memandanginya dan terkejut. Tanpa ragu mereka berteriak kepada Fang Han, kami adalah anggota sekte setan liar, segera mundur, jika tidak kami akan membunuhmu. Ini adalah daerah sekte setan liar kami, kata para biksu itu. Bunuh semua, jawab Fang Han. Pada saat ini, mana mungkin Fang Han bersedia melepaskan kaisar hantu. Beberapa murid dari sekte iblis liar terlihat panik. Fang Han mengorbankan darah cahaya pedang Raja Malam, dan menyapu dengan keras. Seberkas darah keluar dari udara, lalu semua murid ini dipotong menjadi 2. Semua esensi dan darah diserap oleh pisau itu sendiri, dan kemudian ledakan darah membakar mereka semua. Bahkan senjata ajaib mereka pun berubah menjadi abu. Terlihat bahwa Fang Han sangat kejam. Yan, cepatlah, kata Fang Han menebas dan membunuh murid sekte iblis liar yang menghalangi jalan. Yan sekali lagi mengaktifkan Huang Kuantu dan langsung membungkus 9 hantu di dalamnya. Ki iblis abi terjerat dan segera memasuki fisik 9 hantu. Fang Han, aku tidak satu surga denganmu. Aku benci itu. Aku benar-benar dibodohi olehmu. Meledakkan tubuhku dan merusak duniaku. Aku kaisar hantu yang bermartabat, yang telah berlatih selama 3.700 tahun, akan benar-benar dihancurkan di tangan anak ini. Aku benci. Kata kaisar hantu melolong kesakitan. Dia terjerat dalam energi iblis abi. Semua jiwanya segera menyampaikan rasa sakit yang tak terbatas, tidak dapat berkonsentrasi, dan bahkan teknik penghancuran diri menjadi tidak mungkin. Terlebih lagi, jika dia meledakkan dirinya dengan dunia dan hukum gerbang abi, dia benar-benar akan menghilang, dan dia tidak berpikir untuk mengorbankan dirinya. Dia meraung sekeras yang dia bisa. Sekarang kamu bisa menerima takdirmu, kata Fang Han menyemprot dengan ganas, dan kekuatan magis 5 kaisar juga menyemprot. Memasuki gambar musim semi kuning, dengan bantuan tangan Yan, gerbang abi tiba-tiba melebar lagi dan menelan ke-9 hantu itu. Fang Han, kita benar-benar membunuh praktisi dengan 10 kekuatan supernatural dan mengubah nasibnya melawan surga. Aku tidak percaya mataku benar-benar menekan kaisar hantu. Kata Yan terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, ini benar-benar luar biasa. Ranah kita sangat berbeda dari kaisar hantu. Menurut kebenaran, tidak mungkin berhasil. Aku yang dulu dapat dengan mudah menekannya, tapi sekarang mustahil. Ya, 10 kekuatan gaib, master tak tertandingi yang mengubah takdirnya melawan langit, sebenarnya dibunuh oleh kita. Kata Baby Nebula, membuka mulutnya. Meski dia masih muda, ia juga tahu betapa kuatnya 10 kekuatan gaib itu. Luar biasa, kebijaksanaan, inilah kebijaksanaan. Bintang Zen dari gelang bintang 5 matahari dan bulan terbang keluar, menatap Fang Han seolah-olah dia sedang melihat monster. Meskipun dia roh senjata, trik Fang Han terlalu mengejutkan. Pertarungan ini sama sekali tidak didasarkan pada kekuatan, tetapi sangat rumit.
Tidak ada yang mengira bahwa dengan perbedaan besar itu, mereka akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Fang Han menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Pergi, ayo langsung ke kuil liar. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya." Baru saja inti emas meledak, pasti mengejutkan banyak orang. Itu membunuh murid-murid dari sekte setan liar, dan itu juga bencana besar. Pergi dari sini dulu, agar tidak ditemukan oleh orang lain. Ketika kita tiba di kuil liar, kita istirahat dan pergi untuk menemukan akar spiritual 5 elemen. Kali ini, Baby Nebula, kamu juga bagian dari itu. Jika kamu mendapatkan akar spiritual 5 elemen, kamu harus bisa melangkah lebih jauh. Ke depan, kamu akan lebih percaya diri dalam bersaing untuk posisi teratas. Kata Fang Han dan yang lainnya segera pergi dari sini dan terbang. Kemudian dia mendarat di antara kuil-kuil megah di kejauhan, dan menghilang. Segera setelah Fang Han pergi, sejumlah besar kecemerlangan tiba-tiba terjalin dari segala arah, berkumpul di tempat di mana para murid dari sekte setan liar baru saja terbunuh. Ada ratusan orang, di antara mereka, tidak kurang dari surga dan manusia dari alam misterius. Bahkan master dari dunia inti emas ketujuh. Orang-orang ini, semuanya mengenakan pakaian kulit yang cantik, jelas adalah murid dari sekte setan liar. Penatua Wu, siapa yang berani membunuh murid dari sekte setan liar di depan gerbang gunung kita? Bukankah itu orang dari jenis yang sama? Dan suara ledakan besar barusan. Kata orang tua itu pukulan dari ledakan inti emas. Kata lelaki tua lainnya, melihat kehancuran di tanah di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kekuatan Master Inti Emas meledak, itu mengejutkan dunia. Apakah murid kita mati dalam ledakan Master Jindan? Tidak, Master Jindan yang meledak lebih dulu, lalu murid kita pergi untuk memeriksa dan terbunuh. Masalah ini sangat rahasia, para murid mengikuti perintah. Mencari di sekitar, kamu akan segera melaporkan tanda-tanda yang mencurigakan. Kata orang tua itu. Lalu ratusan kecemerlangan menyebar, dengan rapi, seperti pasukan yang sudah lama terlatih, tetapi kecemerlangan ini tidak terbang ke kuil yang sepi di kedalaman hutan belantara. Mereka sepertinya dihuni oleh iblis yang tiada taranya. Orang-orang dari sekte setan liar sangat rapi. Saya pikir mereka adalah sekte biadab, tapi saya tidak berharap mereka berpakaian bagus dan terlatih, seolah-olah mereka adalah pasukan dunia monastik. Jika kita bertarung secara kelompok, dengan perintah teratur mereka, Yuhuamen kita, aku khawatir itu bukan lawan. Kata Fang Han berdiri di bawah sebuah kuil dan melihat kecemerlangan yang rapi di langit yang jauh. Murid-murid dari sekte setan liar, bahkan jika mereka bukan murid dari dunia misterius, pedang terbang di tangan mereka semua dilatih dengan 5 elemen, dan mereka kebetulan membentuk formasi 5 elemen kecil. Saat menghadapi musuh, kekuatannya sangat meningkat. Ini benar-benar metode pelatihan yang ketat. Meskipun sekte setan liar terletak di alam liar, itu mempertajam pedang. Tidak heran jika kaisar besar alam liar mengubah 1 miliar pil sekaligus. Ucap Yan. Oke. Sepertinya area kuil liar juga merupakan tempat terlarang bagi orang-orang dari sekte setan liar. Saat kita berada di dalamnya, kita harus menjelajahinya. Bahkan istana abadi Taiyuan telah kumasuki. Kata Fang Han, tidak ada jejak bayangan psikologis di kuil liar. Karena dia telah terperangkap di istana abadi Taiyuan selama 18 tahun. Dan telah mengalami semua keputusasaan. Kuil-kuil liar ini benar-benar megah dan luas, dan mereka tidak berubah selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu bagaimana kerajaan besar yang misterius dibangun saat itu. Ada begitu banyak, kata Fang Han berjalan ke aula kuil tempat dia berada, mengagumi pemandangan. Kuil tempat dia berada menempati lebih dari 100.000 hektar. Kuil itu luas, tetapi beberapa tempat telah terkikis parah dan dieksploitasi oleh angin dan hujan. Itu sudah mulai membusuk. Dapat dilihat bahwa bangunan besar manapun tidak dapat menandinginya. Namun anehnya, menurut kebenaran,
Candi-candi tersebut telah terbengkalai selama puluhan ribu tahun. Di antara mereka, seharusnya ada kekacauan, seperti tikus, laba-laba, kelelawar, dan binatang buas lainnya yang membangun sarang di dalamnya. Harus ada lebih banyak lumut, tumbuhan tumbuh di dalamnya. Apalagi hutan belantara, panas dan lembab dan hujan, seperti bangunan yang sepi. Saya khawatir itu akan ditutupi oleh tanaman merambat dan gulma dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tapi sekarang di kuil, tidak ada tanaman yang berakar, dan bahkan di tangga di bawah atap, bahkan lumut pun tidak tumbuh. Tidak ada ular, serangga, tikus, semut, dan jaring laba-laba di setiap sudut. Terlihat memang ada kekuatan misterius yang mencegah masuknya erosi hewan dan tumbuhan. Begitu dia masuk ke aula, Fang Han dikejutkan oleh gaya arsitektur kuil, karena di aula yang luas, ada banyak patung dewa. Dewa-dewa ini melotot dengan mata lebar, melihat ke bawah, menghadap ke semua makhluk, atau itu berteriak ke semua kehampaan. Beberapa patung memiliki wajah welas asih, memegang rosario di tangan, mencukur rambut mereka, memakai pakaian aneh, dan memperlihatkan payudara mereka. Gaya patung ini aneh, tidak seperti Immortal Dao. Patung yang dibuat oleh sekte Demon Dao manapun tampaknya adalah pengunjung asing. Fang Han melihat patung-patung ini, dan tidak menggunakan rohnya untuk menembak, karena dia merasa ada banyak keanehan di kuil, dan tidak baik jika itu menimbulkan masalah. Jenis batu yang digunakan di candi ini jauh lebih kuat daripada basalt dan granit, menunjukkan warna kayu cendana dan aroma yang samar. Batu yang digunakan di kuil ini adalah sejenis batu spiritual dari dunia luar, yang disebut batu dupa cendana, yang tidak tersedia di dunia Xuan Huang. Itu abadi selama 100.000 tahun setelah konstruksi, dan aroma yang dihasilkan dapat mengusir ular, serangga, tikus dan semut, laba-laba dan sebagainya.